tinggal. Nggak usah cerita. Oh, nggak usah. Itu punya kami. Oh gitu. Iya, Garap ya. kepemilikannya aja. Gitu ya. Jadi, masalah almarhum jangan dibuka. oh nggak usah. Oh, Oke. enggak bisa. Iya iya. Jadi ya, tahun 1947 itu kan garap. Saya ada surat garap dari tahun 1947 sampai dengan di tahun 1987 saya dapat gantian tol tol Cawang Priuk. Dapat gantian dari pemerintah sampai di tahun 2000 kita kelola lah dengan dagang usaha yang kita kertas bekas di situ lah, sampai sudah kebanjiran, sudah nimbun bermeter-meter lah di situ gitu kan. Sampai akhirnya saya kena solokan lagi tuh, kena kali pada saat tahun 87 kira-kira 2 tahun kemudian itu kena solokan pembebasan, tapi itu tidak diganti oleh pemerintah. Nah, sesudah itu sampai kita ke BPN kita mengurus menjadikan sertifikat. Nah, dikabulkan oleh BPN, lalu saya disuruh membayar di Tanah Abang Kanwil. Tahun berapa tuh Bu sertifikat? Tahun 2006. Oke. 2006 akhir lah, 2006 Iya. akhir. Akhirnya dikabulkan, waktu pada saat itu 6 bulan kami suruh menunggu. Sebelum lanjut, berapa luas tanah itu dari tahun 47? Semuanya dari 47 itu pertama 1.200 meter, lalu saya kena jalanan, kena yang becak Cawang Priuk itu. Akhirnya kan tanah kami kan tinggal sedikit. Nah, itu 97 kan? Iya, 97. Nah, Dapat kompensasi kan 87 kan. Dibayar sama dibayar oleh negara. Nah, akhirnya saya beli lagi lah tanah tersebut, 2 kali beli kan di situ di tahun dari penggarap. Iya, dari penggarap tersebut. Pada tahun 97. Oke. Jadi total luasnya berapa? Luas totalnya 2.647. Ditambah yang 1.000 tadi. Totalnya itu. Enggak total semuanya Oh, sekarang, total oke. keseluruhan. Tahun 97. Oke, lanjut. Akhirnya kami mengurus sertifikat, jadilah 7 bulan. Setelah 7 bulan jadi. Tahun 2006. Iya, tahun 2006, 2007 awal itu jadi. Saya jaminkan ke BCA untuk permodalan usaha dagang saya kertas tersebut. Nah, sesudah kita sudah berjalan, ini kan kita ada kena tol beca kayu di tahun 2017, tapi pemberitahuannya itu dari tahun 2014-15. Ini tanah yang 2007 2017 tadi kena pembebasan jalan. Iya, berapa luasnya? 331 kenanya. 331 meter. Oke, lanjut. Kenanya itu. Nah, sesudah itu atas nama itu sudah tersebut, di atas nama saya dan anak-anak dari tingkat RT, RW sampai kelurahan sampai BPN. Di atas namakan memang udah saya dan anak-anak, namanya ganti rugi. Artinya pembebasan itu atas nama Iya, atas nama saya Jubaidah. Oke, dan anak-anak 300 ya, 331. Nah, setelah itu kejadian bahwa tanah itu katanya ada yang memiliki. Pada saat itu. Nah, akhirnya kita sudah urus, kita temuin orang ketua BPN pada saat itu baru penggantian, namanya Pak Ibnudin. Nah, saya di sana itu sampai jam 1 malam di lantai 3, anak-anak saya sudah tanda tangan bertiga, tinggal saya, kata Pak Ubnu, yang bunda nanti aja tanda tangannya karena masih ada kekurangan 1 surat. Nah, akhirnya saya minta nomor telepon ke Pak Unu, dikasih lah 2 hari kemudian saya hubungin. Iya, Pak Unu Ibnudin, ketua BPN. Nah, BPN Timur. Saya tanyakan. BCA dipanggil. Nah, akhirnya sesudah itu, Bunda, kata ini memang sedang kekurangan surat. Nah, akhirnya saya tanya, Pak, surat apa lagi? Saya surat untuk kepemilikan kan sudah yang begitu saya ditukar dengan sertifikat kan sudah saya berikan semua ke BPN Jakarta Timur. Enggak ada lagi. Nah, akhirnya sampai tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu tidak ada kabar. Saya datanglah ke sana sama pengacara saya. Begitu nyampe di sana di lantai 3, Pak Unu itu, Pak, bagaimana nih bayaran saya kok belum dapat? Sedangkan tetangga kiri kanan sudah pada dapat semua. Pada saat itu Pak Jigio juga tukang sate sudah dapat. Gitu. Akhirnya Pak Unu itu dengan lantangnya dia bicara, Bu Jubaidah, tanahnya udah ada yang gugat di pengadilan. Nah, jadi saya tuh sempat kaget di situ. Lah, jadi gimana Pak tagihan saya? Ya sudah, nanti siapa yang menang nanti dapatnya di pengadilan.
Nah, si pengacara saya juga bicara, oh ya sudah Bu, nanti kita gugat. Nah, kita gugat nih di situ. Begitu digugat itu tahun 2017 tersebut, ya 17 tersebut kita menang tuh pada saat itu kan, kita menang gitu kan. Akhirnya setelah kita nunggu 2 bulan kemudian itu katanya dimenangkan, PK dia tahun 2017 tuh udah dimenangkan gitu loh. Yang lawan kita, yang Hindarto Budiman itu pengacaranya Purnama Sutanto. Dasar gugatannya apa kalau dia menang di PK? Gugatannya jadi pakai dia novumnya Egendom, nomornya 8353 yang tidak terletak di tanah kami tersebut gitu. Nah, dengan yang ditandatangani warkah oleh PLT M. Najib Taufik, 2 bulan kemudian dia mau pensiun. Oke. Di situ. Jadi ada 2 gugatan. Satu Iya. gugatan dari Hindarto CS sebelum terjadi pembebasan. Intinya kan begitu. Iya. Satu lagi gugatan kakak terhadap pembagian ganti rugi kan? Ganti rugi. Iya. Jadi ada 2 gugatan. Mereka gugat bahwa itu tanahnya Iya. sehingga ganti rugi diambil. Iya. Satu lagi kakak gugat supaya itu kembali ke kakak. Kembali ke tanah saya ya. Tapi dia menang di PK. Menang di PK pada 1 tahun. Kenapa kok bisa dalam waktu 1 tahun 2017 itu langsung dia dapat PK? Saya kurang mengerti, mungkin kan, nah disitulah makanya tanda tanya sampai saat sekarang itu kan, sampai saat sekarang tuh bertanda-tanya kok bisa ya, saya aja dulu nih waktu tahun itu PK tuh sampai 8 tahun, 5 tahun sedikitnya gitu kan, ini kok 2 bulan dimenangkan gitu kan. Nah inilah yang saya pertanyakan sampai saat sekarang tuh nggak habis pikir gitu. Oke, kan. lanjut sampai sekarang. Nah akhirnya sudah kita istilahnya berlanjut nih ke BCA kan ya, sudah sampai akhirnya kita sampai tereksekusi di tahun 2000. Gimana kok bisa itu dieksekusi? Kan ini ada perbedaan antara beda uang pembebasan yang 300 dengan tanah yang 2.700 tadi. Jadi dia bergabungan jadi satu Pak, gitu loh. Satu sertifikat itu semua mau diambil semua gitu. Oh, jadi dengan kemenangannya tadi perampasan dilakukan lewat pengadilan tadi Iya. terhadap itu SGB atau SHM? SKGB. Nah, Itu nggak ada SHM. SKGB. Nah, jadi keseluruhan. dasar dia gugat udah tahu sampai sekarang. Ya itu pakainya apa namanya Egendom itu dia. Egendom. Novumnya dia Egendom yang tidak terletak di tanah saya. Tapi beda-beda lokasi maksudnya ya? Satu lokasi. Satu Egendom lokasi satu di situ. lokasi. Sana kepala 6. Satu lokasi di situ kan. Jadi istilahnya tuh dia tuh tanah saya kan 2.600 sekian. Luasnya itu semuanya termasuk warga yang di belakang. Saya kan sebagai RT-nya udah 34 tahun jadi RT di situ. Jadi sampai sekarang pun masih ada 35 kakak yang hanya dia punya membayar PBB aja pajak per tahunnya. Dia tidak punya surat. Yang punya surat itu hanya saya. Luasnya itu jadi totalnya 6.700 berapa gitu. Pokoknya hampir ya 7.000-an lah kurang lebihnya deh gitu kan. Sekarang seperti itu. Nah ini kan kita begitu kita sampai tereksekusi di tahun 2020 di bulan Desember kita bisa gagalkan. Nah, Desember tuh bisa saya gagalkan karena warga di belakang juga mendukung saya. Nah 3 bulan kemudian lawan yang Hindarto Budiman yang sudah meninggal itu dan pengacara Purnama Sutanto masih ada, dia tetap kayaknya penasaran dengan tanah saya itu. Dia eksekusi lagi sampai ada 550 orang aparat terdiri dari Polda, Kapolres, Kapolsek, sama Satpol PP dan pakai pemuda-pemuda apalah yang orang itulah itu. Dari ujung Aji Gio tukang sate sampai depan Samsat itu semua aparat. Saya di situ hanya berempat, saya, anak-anak dan suami. Akhirnya saya di situ ada yang bantulah anak buah saya. Maksudnya kan memang itu kan milik saya. Anak tersebut dimasukkan di dalam mobil penjara yang sudah disiapkan oleh lawan saya. Dari mobil derek, dari mobil truk yang buat ngangkut barang sudah siap semua. Bahkan pada saat dia pembukaan yang kita berontak untuk menjaga supaya aparat tidak masuk ke lokasi saya itu, yang buka pertama kali itu adalah Kabak Op dengan Kapolsek yang membuka dari samping. Itu ada videonya, semua ada, dokumentasinya juga semua itu lengkap. Jadi masuklah di situ. Sampai Pak Erwin aja ditarik-tarik, kita tarik-tarik udah seperti kita nih seperti binatang.
Bahkan dia juga mempersiapkan ada polwan 5 pada saat itu untuk menarik saya gitu. Tapi saya tetap bersikeras, tapi akhirnya kita kalah juga gitu kan. Nah disitulah akhirnya sampai ditungguin sampai jam 4. Aparat satu pun tidak ada yang pergi dari lokasi saya. Dari 550 orang tersebut nungguin saya sampai jam 4. Bahkan Kabak Op itu karena karyawan saya dan tetangga-tetangga saya pada bantuin barang-barang mengeluarkan semua gitu. Jam 4 kurang sedikit saya masih di situ, saya selalu masih nangis kan di depan kantor saya itu saya nangis. Dia bilang Kabak Opnya, cepetan kerjanya katanya. Kalau nggak cepet-cepet saya penjarakan kalian. Itu Kabak Op yang bicara Polres Jakarta Timur. Jelas-jelas itu. Namanya siapa? Arif apa gitu. Pokoknya namanya Pak Arif lah lihat gitu. Pokoknya ada, saya masih kenal kok. Saya masih kenal. Sampai saat sekarang tuh saya masih membayang-bayang di mata saya tuh masih ada terbayang gitu. Nah akhirnya saya pergi dengan mobil saya, kayaknya pada gembira gitu loh. Saya udah pulang deh dari situ, terus besokannya kita ngambil masih barang kan, kita minta izin juga kan dari yang, karena memang kita peraturan pengadilan ya gitu kan. Ya udah kita katanya harus pakai KTP, harus bikin surat. Jadi seolah-olah tuh saya yang merampas tanah, padahal saya yang dirampas oleh mafia tersebut gitu kan. Ini sudah, nah disitulah kita pada saat itu sebelumnya kita eksekusi yang terakhir, saya sudah mengajukan untuk kita membatalkan sertifikat. Katanya di situ ada sertifikat lagi 1972 Di atas SHGB. Iya, SHGB itu. Nah itu 1972 SHM atas namanya Erna Eman Budi. Bukan punya Indarto Budiman ya. Nah akhirnya saya dikabulkan. Singkat cerita dikabulkan oleh pengadilan selama 1 tahun. Saya diputus kemarin tanggal 25 Maret 2021 bahwa yang nomor 98 sertifikat HSAM itu batal demi hukum dan sudah cacat hukum. Nah, yang punya saya nomor 9 SHGB. Ya, SHGB itu memiliki ketetapan hukum. Seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau eksekusi itu belum bisa. Karena kan itu tuh sudah ditungguin oleh yang lawan kita kan, Purnama Sutanto. Sekarang ditulis Sate Bandung, Sate Stasiun Bandung. Sekarang ini, nah itu gudangnya masih gudang saya, belum dirubah gitu. Barang saya masih ada di situ, kontainer aja buat kantor satu, buat musola. Enggak, sudah diangkat timbangan. Jadi musola satu sama yang kantor yang itu yang 40 speed itu masih ada di situ. Oke, jadi nanti disiapkan semua dokumennya, Iya. terutama putusan PK-nya. Iya, ada. Dari pihak kemenangan mereka. Nanti kita coba gelar perkara Iya. dengan para ahli. Iya. Nah, nanti kita tarik benang merahnya siapa pelaku di belakang ini semua. Iya, Betul. itu Pak. Oke, saya pikir itu sudah ya. Iya. Oke. Bu mau tanya, itu yang SHM yang tahun 72 itu warkahnya dari mana dia? Nggak ngerti saya Pak. Dari agendum yang tadi itu. Terus ada hubungan nggak sama yang Andi Budiman tadi itu? Nggak ada hubungan? Dia beli PPAT-nya Leonard. Jadi istilahnya dia kan tahun 93 katanya dia beli, tapi udah cek semua. 92. Dari S92 dia beli. Nah, 93 itu dia tuh apa namanya? 92 tuh sudah dibatalkan dari surat apa ya? Dari Kalau 92 udah dibatalin SHM-nya dia? 2002. bukan. 2002. Apa sih namanya surat kuasanya? Jadi katanya Indarto Budiman tuh katanya dia beli melalui kuasa. Nah, setelah itu dia dijaminkan ke Bank Umum Sejahtera. Nah, sedangkan Bank Umum Sejahtera itu di tahun 96 itu dia melawan saya lawan lagi, dia kalah gitu loh. Bank Umum